Halo Wimits, Farmasi D3 UKWMS Kampus Kota Madiun. Jumpa lagi di materi kuliah biokimia, kalau tidak salah minggu ke-13 ya. Pada pertemuan ini kita akan lanjutkan materi mengenai enzim yang minggu kemarin sudah kita bahas ya, sampai ke klasifikasi ya. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai beberapa kelas mengenai enzim, juga tahapan ekstraksi enzim itu bagaimana, nanti kita akan bahas di sini. Oke. Nah, kalau kemarin kita sudah melihat atau tahu gambaran utama sistem IUB ya, International Union of Biochemistry ya, untuk klasifikasi enzim bagaimana, aturannya seperti apa. Nah, kita akan bahas masing-masing kelompok enzim ya, atau klasifikasi kelasnya. Yang pertama itu adalah kelas oksidoreduktase ya. Kelas ini merupakan kelompok enzim yang mengkatalisis reaksi oksidasi reduksi. Oksidoreduktase ini dari bahasa Inggris ya, yang artinya akseptor reduktase ya. Itu adalah keluarga enzim ya, untuk klasifikasi yang pertama sebagai katalisator reaksi oksidoreduksi. Nah, substrat yang teroksidasi biasanya merupakan senyawa pendonor elektron atau hidrogen ya, ion H+. Nama lain oksidoreduktase adalah dehidrogenase atau oksidase ketika senyawa akseptor reaksinya berupa oksigen. Pada umumnya golongan enzim ini ya, oksidoreduktase ini bekerja dengan NADP dan NAD+ sebagai kofaktornya ya. Enzim ini berfungsi untuk memediasi suatu reaksi oksidasi reduksi di tubuh ya. Untuk klasifikasinya ada dua ya, yaitu elektron karier dan pusat reaksi redoks. Untuk elektron karier ya, kelompok ini ya, suatu enzim oksidoreduktase jika dalam mediasi reaksi redoks hanya terjadi secara outer sphere ya, sehingga tidak terjadi perubahan stabilitas ligan-ligan atau ikatan ya yang besar selama reaksi. Hal ini ya terjadi jika koordinasi ion pusat penuh ya, tidak terdapat keadaan entatik. Entatik itu apa, Pak? Nanti dicari ya di kimia organik. Sehingga enzim tidak pernah ketempatan substrat ya, yakni hanya memediasi reaksi redoks dengan cara transfer elektron pada orbitalnya. Contoh enzimnya yaitu adalah kompleks sitokrom C, ya, ferredoksin ya, dan plastosianin. Kemudian untuk enzim yang kedua ya, enzim oksidoreduktase yang jenis yang kedua yaitu pusat reaksi redoks, itu digolongkan di kelompok ini jika dia memediasi suatu redoks secara inner sphere ya, sehingga terjadi perubahan stabilitas yang besar pada ligan-ligan selama reaksi. Nah, enzim yang bertindak sebagai pusat reaksi redoks memberikan tempat fisik untuk terjadinya redoks yang melibatkan pemutusan dan penyambungan ikatan ligan ya. Biasanya melibatkan orbital ya. Oleh karena itu gangguan stabilitas ligan-ligan yang ditimbulkan besar ya. Ada pula ya beberapa jenis enzim yang berada dalam entatic state ya. Nah, entatic state itu adalah bentuk senyawa kompleks yang tidak stabil karena mempunyai koordinasi kosong, tapi bentuk tidak stabil ini dipertahankan ya. Jadi entatic state itu seperti itu ya, senyawa kompleks yang tidak stabil karena ada koordinasi kosong, tapi bentuk tidak stabil ini tetap dipertahankan oleh senyawa ini. Nah,
Bentuk tidak stabil ini dapat dipertahankan jika salah satu ligan yang terikat pada senyawa kompleks ini memiliki bentuk molekul yang sangat besar, ya, sehingga memberikan efek sterik besar yang mencegah ligan terakhir dari ion pusat senyawa kompleks ini diisi oleh ligan luar selain ligan substrat yang sesuai. Nah, beberapa contoh enzim jenis ini adalah hemoglobin, ya, sitokrom B dan sitokrom P450 dan peroksidase. Misalnya lagi juga ada contoh oksidoreduktase NAD, ya, mengkatalisa oksidasi alkohol menjadi aldehid. Ya, ini melepaskan 2 buah elektron seperti 2 buah hidrogen dari alkohol untuk menghasilkan aldehid. Nah, untuk subkelas oksidoreduktase itu ada 5. Yang pertama oksidase, ya. Subkelas oksidase yaitu memindahkan 2 elektron dari donor ke oksigen, biasanya menyebabkan pembentukan peroksida hidrogen. Kemudian ada yang kedua oksigenase, yaitu untuk mengkatalisa penggabungan 2 atom oksigen dalam suatu substrat tunggal. Yang ketiga ada hidroksilase, dia menggabungkan sebuah atom molekul oksigen ke dalam substrat. Kemudian oksigen yang kedua timbul seperti air, makanya dinamakan hidroksilase. Kemudian peroksidase mempergunakan peroksida hidrogen selain dari oksigen sebagai oksidan, ya. Nah, peroksida NADH mengkatalisa reaksi, contohnya. Kemudian yang kelima yaitu katalase, ya. Subkelas ini unik, ya, di dalam peroksida hidrogen kerja baik sebagai pendonor maupun sebagai aseptor. Nah, di dalam tubuh, katalase berfungsi di dalam sel untuk mendetoksifikasi peroksida hidrogen. Nah, berikutnya adalah kelompok transferase atau kelompok enzim transferase, ya, merupakan kelompok enzim yang mengkatalisis reaksi pemindahan gugus, ya. Enzim ini terlibat dalam memindahkan grup fungsional antara donor dengan akseptor, ya. Amino, asil, fosfat, dan 1 karbon dan grup glikosil adalah salah satu dari 2 bagian yang sama besar yang ditransfer. Nah, untuk kelas ini ada 3 penggolongan, yaitu aminotransferase atau dikenal dengan transaminase, ya, mentransfer grup amino dari 1 asam amino ke akseptor asam keton, asam keto, ya, dengan menghasilkan pembentukan asam amino yang baru dan asam keto yang baru. Yang kedua ada kinase, yaitu enzim yang memfosforilasi, yaitu mengkatalisa pemindahan gugus fosforil, ya, P dari ATP, ya, atau trifosfat nukleotida lainnya ke alkohol atau akseptor grup amino. Misalnya contohnya adalah enzim glukokinase. Yang ketiga adalah glukosil transferase, itu mengkatalisa transfer residu glikosil yang aktif ke sebuah glikogen primer. Nah, ikatan fosfoester di dalam difosfoglukosa uridin adalah labil, ya, jadi tidak stabil, ya, yang menyebabkan glukosa berpindah ke glikogen primer yang sedang berkembang. Berikutnya adalah kelompok hidrolase, ya. Kelompok ini adalah kelompok enzim yang mengkatalisis reaksi hidrolisis, ya. Enzim hidrolase sebagai satu kelas khusus dari transferase di mana grup donor tertransfer ke air, ya, reaksi yang sama rata melibatkan pemotongan ikatan peptida. Subkelasnya antara lain esterase, ya, enzim yang memecah ikatan ester dengan cara hidrolisis, kemudian lipase, ya, enzim yang memecah ikatan ester pada lemak sehingga terjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian fosfatase, enzim yang dapat memecah ikatan fosfat pada suatu senyawa.
Amilase yaitu enzim yang memecah ikatan-ikatan pada amilum ya, amilon ya, sehingga terbentuk maltosa. Yang terakhir adalah proteolitik atau protease atau peptidase, yaitu enzim yang bekerja sebagai katalis dalam reaksi pemecahan molekul protein dengan cara hidrolisis ya. Yang keempat yaitu liase ya, yaitu kelompok enzim yang mengkatalisis reaksi eliminasi non-oksidasi dan non-hidrolisis suatu gugus dari substrat sehingga terbentuk ikatan ganda. Nah, enzim ini, kelompok ini adalah enzim yang menambah atau menghilangkan unsur air, amoniak ataupun karbon dioksida. Subkelasnya yaitu dekarboksilase, yaitu menghilangkan unsur CO2 dari asam ketu, alfa ya, beta dan atau asam amino. Yang kedua ada dehidratase, yaitu menghilangkan unsur H2O dalam sebuah reaksi dehidrasi. Contohnya dehidrase sitrat mengubah sitrat menjadi cis akoninat. Kemudian enzim aldolase ya bekerja pada reaksi pemecahan molekul fruktosa ya, ingat ya. 1,6 difosfat menjadi 2 molekul triosa, yaitu dihidroksiaseton fosfat gliseraldehid 3 fosfat. Kemudian ada L-malat hidroliase atau nama yang terkenalnya adalah fumarase, yaitu enzim yang mengkatalisis reaksi pengambilan air dari malat sehingga dihasilkan fumarat. Nah, enzim-enzim yang mengkatalisis pembuangan gugus dari substrat dengan mekanisme lain daripada hidrolisis dan meninggalkan ikatan rangkap. Ya, jadi menghasilkan ikatan rangkap ya kalau untuk liase. Kemudian enzim kelompok isomerase, yaitu kelompok enzim yang mengkatalisis reaksi pengubahan struktur molekul sehingga membentuk suatu isomer. Ya. Enzim isomerase sendiri adalah enzim dari kelompok yang sangat heterogen yang mengkatalisa isomerase beberapa jenis. Di antaranya isomer cis trans ya, ketoenol dan interkonversi atau perubahan bentuk ya dari aldose ke ketose. Nah, isomerase yang mengkatalisis pembalikan karbon asimetrik terjadi pada epimerase dan rasemase. Kalau mutase melibatkan transfer intramolekul pada suatu kelompok seperti fosforil ya. Transfer tidak perlu langsung tapi dapat melibatkan suatu enzim fosforilated sebagai perantara ya. Yang termasuk kelas ini ya, semua enzim yang mengkatalisis interkonversi isomer-isomer optik, geometrik maupun posisi ya. Jadi isomer itu kan macam-macam ya, ada isomer optik, isomer geometrik dan posisi. Ya, subkelasnya yaitu rasemase ya, epimerase. Kalau rasemase contohnya ya alanin rasemase atau L-alanin, D-alanin ya. Kemudian ada cis trans isomerase ya. Kemudian yang ketiga adalah enzim-enzim yang mengkatalisis interkonversi aldose dan ketose ya. Contohnya adalah diglyceraldehid ya. Diglyceraldehid ya. 3 fosfat. Kemudian kelas yang keenam adalah ligase ya, dari kata ligare atau mengikat. Itu adalah kelompok enzim yang mengkatalisis reaksi ligasi ya, reaksi penggabungan dua substrat. Nah, reaksi ini disertai hidrolisis ATP menjadi sumber energi. Enzim ini mengkatalisis reaksi penggabungan dua molekul dengan dibebaskannya molekul pirofosfat dari nukleosida trifosfat ya. Sebagai contoh yaitu enzim asetat COH dan SH ligase yang mengkatalisis itu ya aset menjadi asetil CoA ya. Nah, enzim ligase yang artinya mengikat ya, berarti enzim-enzim ini terlibat dalam reaksi sintesa di mana dua molekul tergabung pada pengeluaran sebuah ATP ya, ikatan fosfat energi tinggi ya. Kegunaan sintasanya tersedia untuk grup khusus enzim.
Nah, enzim yang mengkatalisis penggabungan dua senyawa diikuti oleh pemecahan ikatan pirofosfat pada ATP ya, untuk energi tadi ya, untuk keperluan energi atau senyawa yang sejenis. Nah, yang termasuk golongan ini subkelasnya diwakili oleh yang pertama enzim-enzim yang mengkatalisis pembentukan ikatan C dan S ya. Contohnya suksinat ya. Kemudian enzim yang mengkatalisis pembentukan C dan N ya. Contohnya glutamat ya. Kemudian pembentukan C dan C ya, contohnya asetil CoA ya, pada pembentukan asetil CoA. Ya, kita akan masuk ke komponen enzim. Nah, sebuah sistem kehidupan mengendalikan kegiatan melalui enzim, ya, yang merupakan molekul protein katalis biologis ya, atau biokatalis dengan 3 karakter. Yang pertama, fungsi dasar dari sebuah enzim adalah meningkatkan laju reaksi. Nah, kebanyakan reaksi seluler yang terjadi sekitar 1 juta kali lebih cepat daripada mereka reaksi tersebut ya tanpa adanya enzim. Ya. Kedua, sebagian besar enzim bertindak secara khusus atau spesifik hanya satu reaktan ya, atau reaktan ini yang kita kenal dengan istilahnya substrat untuk menghasilkan produk. Nah, ciri yang ketiga dan yang paling luar biasa adalah bahwa enzim diatur dari keadaan aktivitas rendah dengan aktivitas tinggi dan sebaliknya. Nah, sebagai individualitas sel hidup ya, sebagian besar itu satu set uniknya itu keunikan dari sel itu adalah ada sekitar 3.000 enzim yang diprogram secara genetik untuk menghasilkan ya, untuk reaksi ya. Jika satu enzim saja hilang atau rusak maka hasilnya akan menjadi disaster atau bencana ya. Nah, sebagian besar informasi tentang enzim telah digambarkan karena mereka dapat mengisolasi ya dari sel ya. Peneliti-peneliti itu sudah bisa mengisolasi. Jadi bekerjanya di tabung reaksi. Nah, untuk menjelaskan struktur 3 dimensi dari beberapa enzim biasanya digunakan teknik difraksi X-ray. Ya. Enzim sendiri adalah senyawa protein yang sederhana maupun kompleks yang bertindak sebagai katalisator spesifik. Nah, ini tersusun dari protein sederhana ya. Jika diuraikan ya proteinnya itu tersusun atas asam amino saja. Misalnya pepsin, tripsin dan kemotripsin. Sementara itu enzim yang berupa protein kompleks ya, bila diuraikan tersusun atas asam amino dan komponen lain ya. Ini sudah saya bahas di pertemuan sebelumnya ya. Kalau enzim lengkap ya disebut holoenzim ya, terdiri atas komponen protein dan non protein. Komponen protein yang menyusun enzim disebut apoenzim ya. Nah, komponen ini ya, apoenzim ini mudah mengalami denaturasi, misalnya pada pemanasan dengan suhu tinggi ataupun pH ya. Adapun penyusun enzim yang berupa komponen non protein biasanya komponen organik dan anorganik atau mineral. Nah, komponen organik yang terikat kuat oleh protein enzim disebut gugus prostetik, sedangkan komponen organik yang terikat lemah disebut koenzim ya. Beberapa contoh koenzim antara lain ya vitamin ya, B1, B2, B6, niacin, biotin. Nah, ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Kemudian ada NAD ya, NAD nikotinamid adenine dinukleotid. Kemudian ada juga koenzim A yaitu turunan dari asam pantotenat. Nah, komponen anorganik yang terikat lemah pada protein enzim disebut kofaktor atau aktivator. Ya, misalnya beberapa ion logam seperti zinc, cuprum, mangan, magnesium, kalium, ferum ataupun natrium. Nah, secara garis besar komponen penyusun enzim terdiri dari yang pertama adalah apoenzim, yaitu bagian enzim aktif yang tersusun atas protein yang bersifat labil atau mudah berubah terhadap faktor lingkungan. Kemudian ada kofaktor, yaitu komponen non protein, itu bisa berupa ion-ion anorganik ya sebagai aktivator.
gugus prostetik tadi yang terikat kuat oleh protein enzim ya. Kemudian yang terikat lemah namanya koenzim. Nah, untuk gugus prostetik ini contohnya adalah FAD ya, flavin adenin nukleotid, biotin ya. Heme itu merupakan gugus prostetik yang mengandung zat besi yang berperan memberikan kekuatan ekstra pada enzim, terutama katalase, peroksidase, sitokrom oksidase. Kemudian kalau koenzim ya, non protein kompleks, contohnya NAD, koenzim A, ATP, vitamin yang berperan dalam memindahkan gugus kimia, atom atau elektron dari satu enzim ke enzim yang lain. Nah, enzim yang terikat dengan kofaktor disebut holoenzim. Nah, enzim itu diproduksi oleh sel-sel yang hidup ya. Sebagian besar enzim bekerja di dalam sel yang disebut enzim intraseluler. Contohnya enzim katalase yang berfungsi menguraikan senyawa peroksida ya H2O2 yang bersifat racun menjadi H2O dan oksigen. Enzim-enzim yang bekerja di luar sel ya, contohnya amilase, lipase, protease ya, di pencernaan biasanya. Nah, sifat enzim lain yang penting yang perlu diketahui adalah enzim itu merupakan protein yang tersusun atas asam amino yang membentuk struktur 3 dimensi yang kompleks. Nah, kita akan bahas tentang protein enzim. Struktur protein enzim juga terdiri dari struktur primer, sekunder, tersier, kuaterner yang kesemuanya penting dalam aktivitas katalitik enzim. Nah, di dalam sel protein enzim ya berlangsung ribuan reaksi kimia yang membuat sel dapat hidup, kemudian mengekstraksi energi dari lingkungan, merubah sumber energi menjadi molekul yang bermanfaat, kemudian memperbaiki dan membangun diri sendiri, kemudian detoksifikasi ya, kemudian juga replikasi. Nah, koenzim ya, banyak enzim hanya dapat bekerja atau enzim mengkatalisis reaksi-reaksi substratnya ya jika terdapat suatu molekul organik non protein yang spesifik ya. Jadi itu artinya koenzim. Nah, molekul organik ini disebut koenzim ya. Hanya bila enzim dan koenzim keduanya terdapat akan terjadi katalisis ya. Jadi harus ada enzim dan koenzim untuk terjadinya katalisis. Nah, sistem komplit enzim dan koenzim tadi disebut holoenzim ya. Sedangkan bagian protein sistem disebut apoenzim. Nah, contoh dari jenis reaksi yang memerlukan partisipasi koenzim adalah oksidoreduksi ya. Kemudian reaksi-reaksi pemindahan gugus, isomerasi ya, dan yang menghasilkan pembentukan ikatan kovalen. Ya, kelas 1 ya tadi, kelompok 1, kelas 1, 2, 5, dan 6. Sebaliknya reaksi lisis termasuk hidrolisis seperti yang dikatalisis oleh enzim-enzim saluran pencernaan tidak memerlukan koenzim ya, itu contohnya di kelas 3 dan 4 tadi. Nah, seringkali vitamin golongan B kompleks itu merupakan bagian struktur koenzim. Misalnya untuk metabolisme asam-asam amino diperlukan vitamin B6. Untuk oksidasi biologi biasanya diperlukan nikotinamid, tianin, ya, riboflavin, asam patotenat, dan asam lipoat. Untuk metabolisme zat dengan satu atom, ya, C1 ini diperlukan asam folat dan vitamin B12. Nah, bahkan beberapa koenzim mempunyai struktur yang mirip dengan vitamin, bahkan menjadi bagian dari molekul vitamin tersebut. Ya, di sini di slide adalah gambaran hubungan antara vitamin dengan koenzim ya. Seperti pada slide ya. Yang pertama niacin itu merupakan nama vitaminnya berupa molekul nikotinamid atau asam nikotinat. Nah, molekul nikotinamid terdapat pada bagian dari molekul NAD+ ya, NADP+. Nah, ini biasanya kekurangan niacin ini menyebabkan pellagra ya pada manusia. Kemudian yang kedua molekul riboflavin atau vitamin B2.
terdiri atas D-ribitol yang terikat pada cincin isoaloksason yang tersubstitusi. Ya, vitamin ini dikenal sebagai faktor pertumbuhan. Molekul riboflavin merupakan bagian dari molekul FAD. Kemudian asam lipoat adalah suatu vitamin yang juga merupakan faktor pertumbuhan dan terdapat di hati. Ya. Untuk asam lipoat ini terdapat dalam dua bentuk, teroksidasi dan tereduksi. Ini berfungsi sebagai kofaktor pada enzim pirufat dehidrogenase dan ketoglutarat dehidrogenase. Ya. Berperan dalam reaksi pemecahan gugus alkil. Ya. Yang berikutnya adalah biotin, adalah vitamin yang terdapat dalam hati berikatan dengan suatu protein. Nah, biotin ini berfungsi sebagai koenzim dalam reaksi karboksilasi. Berikutnya adalah tiamin atau vitamin B1, ya, umumnya terdapat dalam keadaan bebas dalam beras ataupun gandum. Ya. Nah, kekurangan vitamin B1 ini bisa menyebabkan penyakit beri-beri. Koenzim yang berasal dari vitamin B1 contohnya itu tiaminifosfat atau TPP, ya, yang berperan dalam reaksi menggunakan enzim alfa ketodekarboksilase, kemudian ada juga asam alfa ketoksidase, transketolase dan fosfoketolase. Kemudian untuk vitamin B6 terdiri dari 3 senyawa, ya. Ada piridoksal, piridoksin dan piridoksamin. Nah, untuk vitamin nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya, ya. Untuk kekurangan vitamin B6 mengakibatkan biasanya dermatitis, ya, penyakit kulit, kemudian gangguan sistem saraf pusat. Ya. Nah, koenzim dari vitamin B6 ini adalah piridoksal fosfat dan piridoksaminofosfat. Ya, ada 2. Berikutnya asam folat dan derivatnya itu terdapat banyak di alam. Ya. Bakteri dalam usus itu memproduksi asam folat dalam jumlah kecil. Ya. Koenzim yang berasal dari vitamin ini adalah asam tetrahidrofosfat atau FH4. Nah, peranan FH4 ini sebagai unit pembawa, ya, pembawa unit senyawa satu atom karbon yang berguna dalam biosintesa purin, ya, jenis proteinnya purin, serin dan glisin. Ya, itu fungsinya asam folat. Kemudian ada vitamin B12, ya. Sebagaimana diisolasi dari hati adalah cyanocobalamin. Ya, vitamin B12 ini bekerja pada beberapa reaksi, antara lain reaksi pemecahan ikatan karbon, ya, C dan C, kemudian ikatan karbon dan oksigen C dan O, juga ikatan karbon dan nitrogen, ya, CN, ya, dengan enzim mutase dan dehidrase. Kemudian yang terakhir adalah asam pantotenat, ya, ini terdapat di alam sebagai komponen dalam molekul koenzim A. Ya, vitamin ini diperlukan tubuh sebagai faktor pertumbuhan. Nah, koenzim A sendiri berperan penting sebagai pembawa gugus asetil, khususnya dalam biosintesis asam lemak. Nah, di samping koenzim yang mempunyai hubungan struktural dengan vitamin, ada pula koenzim yang tidak berhubungan, ya, dengan vitamin. Contohnya adalah adenosin trifosfat atau ATP, ya. Koenzim ini termasuk golongan senyawa berenergi tinggi. Nah, ini tabel ini adalah contoh-contoh koenzim dan peranannya di dalam suatu reaksi, ya. Nanti silakan Anda perhatikan sendiri, ya, Anda baca. Kemudian kita akan bahas fungsi dari enzim. Sudah jelas, ya, fungsi dari suatu enzim adalah suatu katalisator atau sebagai katalis untuk suatu proses biokimia yang terjadi di dalam sel maupun di luar sel. Nah, suatu enzim ini dapat mempercepat reaksi, ya, lebih cepat daripada suatu reaksi tanpa dilakukan dengan katalis. Nah, jadi enzim dapat berfungsi sebagai katalis yang sangat efisien, ya, di samping mempunyai derajat kekasan yang tinggi. Enzim ini mempunyai peranan sangat penting dalam reaksi metabolisme. Ya, peranannya antara lain yang pertama, ya, tadi, ya, biokatalisator, yaitu meningkatkan kecepatan reaksi kimia dengan menurunkan energi aktivasinya
tetapi dia tidak ikut bereaksi, ya. Kemudian yang kedua adalah sebagai modulator, yaitu mengatur proses atau mengatur reaksi yang bersifat acak menjadi berpola, ya. Misalnya glukosa yang terbentuk selama proses fotosintesis, ya. Jika konsentrasi glukosa telah melebihi keseimbangan, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan H2O, ya. Dengan adanya enzim glukosa, dengan adanya enzim, ya, bukan enzim glukosa. Dengan adanya enzim glukosa dapat diubah menjadi sukrosa ataupun amilum, ya. Nah, kalau dalam bentuk sukrosa dapat diedarkan ke seluruh jaringan melalui floem, ya, ini untuk tanaman, ya, dan disimpan dalam bentuk amilum. Dengan mengubah glukosa menjadi molekul lain, maka proses fotosintesis dapat terus berlangsung, ya, tidak terhambat adanya akumulasi hasil atau kejenuhan dari glukosa tadi, ya. Nah, untuk cara kerja enzim, ya, ada yang namanya cara kerja kompleks enzim substrat, ya. Sudah saya jelaskan tadi, ya, suatu enzim itu mempunyai kekhasan, ya, yaitu hanya bekerja pada satu reaksi saja. Nah, untuk dapat bekerja terhadap suatu zat atau substrat harus ada hubungan atau kontak antara enzim dengan substrat. Nah, oleh karena itu tidak seluruh bagian enzim dapat berhubungan dengan substrat, ya. Nah, hubungan antara substrat dan enzim hanya terjadi pada bagian atau tempat tertentu saja, ya, sisi aktif. Kemudian atau tempat itu namanya sisi aktif, ya. Kemudian hubungan hanya mungkin terjadi apabila bagian aktif mempunyai ruang yang tepat, ya, ruang yang cocok dapat menampung substrat, ya. Apabila substrat mempunyai bentuk atau konformasi lain, maka dia tidak akan tertampung dalam bagian aktif suatu enzim, ya. Dalam hal ini enzim tidak dapat berfungsi, ya, terhadap substrat. Nah, inilah mengapa tiap enzim mempunyai kekhasan terhadap substrat tertentu. Nah, hubungan antara enzim dan substrat menyebabkan terjadinya kompleks enzim substrat, ya. Kompleks ini merupakan kompleks yang aktif yang bersifat sementara dan akan terurai lagi, ya, apabila reaksi yang diinginkan sudah terjadi. Nah, kompleks enzim substrat ini bisa digambarkan yang pertama dengan lock and key, ya. Nah, menurut teori lock and key atau gembok dan kunci, terjadinya reaksi antara substrat dengan enzim karena adanya kesesuaian bentuk ruang antara substrat dengan sisi aktif dari enzim, ya, sehingga sisi aktif enzim cenderung kaku, ya. Nah, substrat sendiri berperan sebagai kunci, ya, kunci masuk ke dalam sisi aktif dari enzim yang berperan sebagai gembok tadi, sehingga terjadi kompleks namanya enzim substrat. Seperti pada gambar, ya. Nah, pada saat ikatan kompleks enzim substrat terputus, ya, produk hasil reaksi akan dilepas, enzim akan kembali ke konfigurasi semula, ya. Nah, berbeda dengan teori lock and key, ya, jika enzim itu mengalami denaturasi, ya, rusak atau kena panas atau pH, ya, maka bentuk sisi aktif akan berubah konformasinya, ya, sehingga substrat tidak bisa lagi masuk ke enzim, sehingga reaksi yang diinginkan tidak akan terjadi. Nah, itu gambaran mengenai lock and key, ya. Kemudian yang kedua adalah teori kecocokan induksi, ya, disampaikan oleh Daniel Kosland, ya. Menurut teori ini, ya, kecocokan induksi, ya, itu adalah reaksi antara enzim dengan substrat berlangsung karena adanya induksi substrat terhadap situs atau sisi aktif dari enzim sedemikian rupa sehingga keduanya merupakan struktur yang komplement yang saling melengkapi, ya. Nah, bisa dilihat di gambarnya. Menurut teori ini sisi aktifnya itu tidak bersifat kaku, ya, tapi fleksibel. Jadi Anda lihat sisi aktif dari sel itu tidak beraturan, ya, ketika substrat yang masuk, enzim yang sisi aktifnya itu berubah menyesuaikan dengan substrat sehingga membentuk kompleks enzim substrat, kemudian menghasilkan produk itu adalah teori dari kecocokan induksi, ya, atau yang disampaikan oleh Daniel Kosland. Kita akan bahas mengenai regulasi enzim atau bagaimana cara enzim itu bekerja, ya. Seperti halnya katalisator, enzim dapat mempercepat reaksi kimia dengan menurunkan energi aktivasi. Ya, enzim tersebut akan bergabung sementara, ya, dengan reaktan atau substrat sehingga mencapai keadaan transisi dengan energi aktivasi yang lebih rendah daripada energi aktivasi yang diperlukan
untuk mencapai keadaan transisi ya tanpa bantuan katalisator ataupun enzim. Nah, enzim sendiri bekerja dengan regulasi tertentu. Nah, regulasi enzim itu dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah secara mekanisme umpan balik ya. Nah, mekanisme umpan balik ini membantu regulasi aliran metabolit bolak-balik ya, reversible. Itu dalam jangka pendek ketika berespon terhadap sinyal-sinyal fisiologik spesifik. Ini bekerja tanpa mengubah ekspresi gen ya. Nah, mekanisme ini juga bekerja pada enzim awal dalam rangkaian proses metabolik yang panjang ya. Atau kalau metabolik yang panjang ini biasanya dikenal dengan istilah biosintetik ya, dan lebih bekerja pada bagian allosterik dibandingkan pada bagian katalitik ya. Inhibisi umpan balik ya melibatkan satu protein tunggal ya, tidak memiliki sifat hormonal atau neural. Nah, sebaliknya untuk regulasi enzim mamalia oleh fosforilasi dan defosforilasi melibatkan beberapa protein serta ATP dan berada di bawah kontrol hormonal serta neural langsung ya. Kemudian regulasi yang kedua yaitu pengendalian genetik melalui sintesis protein dalam sel. Nah, ADN sebagai bahan genetis ya mengendalikan sifat individu melalui proses sintesis protein. Ada dua kelompok protein yang disebut ADN, yaitu protein struktural dan protein katalis. Ya. Protein struktural akan membentuk sel, jaringan, dan organ sehingga penampakan fisik dari suatu individu ya. Jadi lebih ke arah struktural ya, pembangunan ya. Nah, inilah yang menyebabkan ciri fisik tiap orang itu berbeda satu dengan yang lain. Sedangkan protein katalis akan membentuk enzim atau hormon yang berpengaruh besar pada proses metabolisme dan akhirnya berpengaruh pada ke arah sifat psikis, emosi, kepribadian dan kecerdasan. Nah, kinetika reaksi yang cepat itulah kelebihan dari enzim. Namun kecepatan ini juga harus dikoordinasikan sedemikian rupa agar enzim yang bersangkutan tidak berada di wrong way atau jalur yang salah. Nah, terdapat 3 jenis pengaturan enzim. Yang pertama adalah induksi represi mekanisme. Nah, ini merupakan regulasi yang ditujukan pada pangkalnya yaitu atau awalnya yaitu pada tingkat DNA ya. Seperti yang sudah kita bahas ya, enzim merupakan protein yang disintesis berdasarkan kode genetik yang terdapat pada DNA. Nah, regulasi DNA inilah yang pada akhirnya akan meregulasi sistem enzim yang bersangkutan. Nah, apabila sintesanya enzim ini direpresi ya, artinya sedikit kerja ya. Jadi hasilnya itu sedikit ya enzimnya. Kemudian sebaliknya apabila diinduksi maka sintesisnya akan dipercepat ya sehingga enzim akan tersedia banyak. Kemudian ada juga regulasi yang ketiga adalah allosterik ya. Regulasi ini dilakukan oleh suatu senyawa kimia lain yang merupakan substrat bagi enzim. Nah, senyawa kimia ini diistilahkan sebagai aktivator atau inhibitor allosterik ya. Dapat merubah bentukan 3 dimensi dari enzim sedemikian rupa sehingga enzim tersebut pada akhirnya bisa bekerja lebih cepat atau lambat. Jadi satu enzim itu memiliki 2 sisi aktif dan inhibisi ya kalau dikatakan dia allosterik ya. Kemudian yang ketiga adalah regulasi fosforilasi enzim. Nah, di sini kita akan melihat enzim mengkatalisis enzim ya, tepatnya dalam reaksi fosforilasi atau pengikatan gugus fosfat pada suatu enzim ya. Jadi enzim mengkatalisis enzim. Nah, sebagian besar enzim dalam tubuh kita itu kerjanya sangat terpengaruh dengan apa yang disebut kesetimbangan substrat dan produk ya. Jadi misalnya produknya kurang ya substratnya akan dilepaskan untuk menghasilkan produk ya. Enzim memang dapat mempercepat reaksi perubahan substrat menjadi produk, namun tidak bisa mengubah proporsi alamiah dari keberadaan substrat produk. Ya, inilah yang dinamakan kesetimbangan. Ya, yaitu suatu nilai tetap
proporsi campuran substrat dengan produk. Nah, sumber enzim ya. Enzim itu adalah suatu senyawa protein ya, disintesa di dalam sel secara biokimia yang diproduksi oleh organisme ya. Secara garis besar sumber enzim dapat digolongkan menjadi 3, yaitu hewan, tanaman, dan mikroba. Untuk saat ini enzim diproduksi dalam skala industri ya, sebagian besar diperoleh dari mikroba. Nah, di bawah itu ada tabel ya mengenai beberapa enzim penting yang berasal dari hewan ya. Ada katalase, kemotripsin, lipase ya, rennet ya, tripsin. Nah, ini pernah dengar rennet itu ya. Rennet itu biasanya enzim yang dibuat ketika kita membuat keju apa itu yang molar itu namanya, lupa saya. Mozzarella ya kalau nggak salah. Yang menggunakan rennet. Kemudian ada yang berasal dari tumbuhan ya, actinidin, amilase, bromelin, gluconase, hisin, lipoxygenase, dan lain sebagainya. Anda bisa baca sendiri di tabel ya. Nah, berikutnya kita akan melihat mengenai isolasi enzim dan pemurnian enzim. Nah, enzim dapat diisolasi secara ekstraseluler maupun intraseluler ya. Kalau enzim ekstraseluler merupakan enzim yang bekerja di luar sel, sedangkan enzim intraseluler merupakan enzim yang bekerja di dalam sel ya. Nah, untuk enzim ekstraseluler ini lebih mudah dibandingkan ekstraksi enzim intraseluler. Nah, karena tidak perlu pemecahan sel ya. Dan enzim yang dikeluarkan dari sel mudah dipisahkan dari pengatur lain sehingga tidak banyak tercampur dengan bahan-bahan yang lain. Nah, tahapan dari isolasi yang pertama adalah dilakukannya sentrifugasi, yaitu metode ini digunakan untuk memisahkan enzim ekstraseluler dari sisa-sisa sel ya. Nah, sentrifugasi sendiri merupakan tahap awal dari pemurnian enzim. Nah, sentrifugasi ini akan menghasilkan supernatan yang jernih dan endapan yang terikat kuat pada dasar tabung yang kemudian dipisahkan secara normal. Nah, prinsip sentrifugasi ini berdasarkan pada kenyataan bahwa setiap partikel yang berputar pada laju sudut yang konstan akan memperoleh gaya keluar ya. Besar gaya ini bergantung pada laju sudut ya, atau radian per detik maupun dan radius pertukaran ya, sentimeter. Kemudian tahapan berikutnya adalah fraksinasi dengan amonium sulfat presipitasi ya. Ya, itu merupakan proses penambahan senyawa yang dapat menggumpalkan ya, mengkoagulasi, memisahkan protein dari bahan lain sehingga dapat didapatkan protein yang lebih murni ya. Presipitasi protein merupakan metode yang berguna untuk pemekatan protein dan sering dilakukan pada tahap awal dari pemurnian enzim. Nah, presipitasi protein ini bisa dilakukan dengan beberapa cara, yaitu perubahan pH, penambahan pelarut organik maupun garam ya. Pemekatan protein dengan penambahan garam ke dalam larutan enzim merupakan cara yang banyak dilakukan. Garam yang digunakan berupa natrium klorida, natrium sulfat maupun amonium sulfat. Nah, yang sering digunakan yaitu amonium sulfat karena memiliki beberapa kelebihan dibandingkan garam lain, yaitu mempunyai kelarutan yang tinggi, tidak mempengaruhi aktivitas enzim, kemudian mempunyai daya pengendapan yang efektif, mempunyai efek penstabil pada kebanyakan enzim, dan dapat digunakan dapat digunakan dalam berbagai pH dan harganya murah ya. Nah, pada penambahan konsentrasi garam yang tinggi akan menurunkan kelarutan protein. Nah, hal ini dikarenakan karena peningkatan muatan listrik di sekitar protein yang akan menarik molekul-molekul air dari protein. Nah, interaksi hidrofobik sesama molekul protein pada suasana ionik tinggi akan menyebabkan pengendapan protein ya, di bawah pengendapan protein yang kita kenal dengan istilah salting out ya. Masih ingat ya, salting out, salting in ya. Kemudian protein yang hidrofobisitasnya tinggi akan mengendap lebih dahulu, sedangkan protein yang memiliki residu nonpolar akan tetap larut meskipun pada konsentrasi garam yang tinggi. Nah, tahapan berikutnya adalah dialisis.
Ya, ini salah satu metode yang digunakan untuk meningkatkan kemurnian enzim. Ya, menggunakan prinsip memisahkan molekul besar dari molekul kecil dengan bantuan membran semipermeabel. Ya, dialisis sendiri berfungsi untuk memisahkan garam-garam anorganik agar tidak mengganggu tahap pemurnian enzim selanjutnya. Ya, dialisis dapat dilakukan menggunakan kantong selofan atau membran semipermeabel. Ya. Kantong ini memiliki ukuran pori-pori yang lebih kecil daripada ukuran protein, sehingga protein tidak dapat keluar dari kantong membran. Nah, proses dialisis berlangsung karena adanya perbedaan konsentrasi zat terlarut di dalam dan di luar membran. Nah, difusinya zat terlarut itu tergantung dari suhu dan viskositas dari suatu larutan. Nah, meskipun suhu tinggi dapat meningkatkan laju difusi, namun sebagian protein dan enzim stabil pada suhu 4-8 derajat Celcius, sehingga dialisis harus dilakukan di ruang dingin. Ya. Pada proses ini, larutan enzim dimasukkan ke dalam membran semipermeabel, ya. Kemudian kantong itu dimasukkan ke dalam larutan buffer, sehingga molekul protein kecil yang ada di dalam larutan protein atau enzim seperti garam anorganik akan keluar melewati pori-pori membran. Sedangkan molekul yang berukuran besar, ya enzim yang berat, tetap bertahan dalam kantong. Nah, keluarnya molekul yang menyebabkan distribusi ion yang ada di dalam dan di luar kantong dialisis tidak seimbang. Nah, untuk memperkecil pengaruh ketidakseimbangan itu digunakan larutan buffer, ya, dengan konsentrasi rendah di luar kantong dialisis, ya. Nah, setelah tercapai keseimbangan, larutan di luar kantong dialisis dapat dikurangi. Nah, proses ini dapat dilakukan secara kontinu sampai ion-ion di dalam kantong itu terdialisis sempurna, ya. Oke, sekian materi untuk pertemuan minggu ke-13 ini, semoga bermanfaat buat mahasiswa semua. Sampai jumpa di pertemuan ke-14, ya, pertemuan terakhir sebelum kita melakukan UAS. Terima kasih, sehat selalu, stay safe, stay healthy.